Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus, serta dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur 32 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita responi nas pembimbing ini dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani 16 ayat 1 dan 4. Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan sekalian bangsa, karena kasih Tuhan padamu besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, Ketiga yang esa, hai umat manusia, sembah puji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Jemaat, saya memberikan waktu sejenak untuk menghadap Tuhan melalui doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Biarlah dengan pengakuan dosa ini, Bapak, Ibu, Saudara semua bisa merenungkan kasih Tuhan akan kehidupan bagi Bapak, Ibu semua. Mari kita berdoa dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengakui akan dosa dan kesalahan kami, di mana kami banyak beraktivitas, kami tidak bisa menahan diri kami ya Tuhan. Kami tidak bisa menjaga mata kami tidak bisa menjaga lidah kami, dan kami juga tidak bisa menjaga pikiran kami yang jahat, yang mungkin menyakiti sesama kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mengulurkan tangan pada kami Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Bimbing kami ya Tuhan. Biarlah kami semua akan menjadi anak-anak Tuhan
yang selalu takut akan Tuhan dan selalu menjadi anak Tuhan yang berguna bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan, doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pada setiap kita yang telah mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersyukur untuk pengampunan, anugerah, dan belas kasihan Tuhan pada setiap kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, seharusnya kita bersyukur pada Tuhan karena respon dari pemberitaan anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang 9 tadi. Untuk itu kita akan angkat pujian dari Nafiri Rohani 281 ayat 1 dan 3. Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena dipelihara. Ku mau kuat karena ada derita. Ku mau berani hadapi tantangan. Ku mau berani hadapi tantangan. Ku berdoa walaupun aku sibuk, ku mau selalu dekat dengan Tuhan. Ku mau selalu mendengar suara-Mu. Ku beriman di jalan Tuhanku. Ku beriman di jalan Tuhanku. Jemaat, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Novian. Untuk itu, kita akan naikkan pujian persiapan kita dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Firman-Mu Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap teguh berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kelembutan hati saat ini, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, menyambut benih firman-Mu. Dan firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau yang berkenan memimpin dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah pagi hari ini firman Tuhan di dalam tema waspada terhadap kepalsuan. Mari kita membuka surat 2 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini. 2 Petrus pasal yang kedua. Mari kita memperhatikannya bersama-sama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka, berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia,
dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menyajikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menjadikan firman Tuhan pimpinan hidup kita. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dunia peternakan ada seekor kambing atau domba yang dilatih dan diberikan tugas khusus di tengah kawanannya. So, domba-domba ini adalah domba jantan yang paling tua di tengah-tengah kawanan, dan mereka sudah dikebiri. Apa yang khusus dari domba ini adalah dia dilatih, diberi tugas untuk menggiring kawanan domba mengikuti dia, sehingga para gembala itu tidak perlu lagi memanggil-manggil atau mendorong-dorong dombanya, tetapi cukup dikeluarkan domba khusus ini, maka domba-domba yang lain akan mengikuti pimpinan domba yang khusus ini. Setelah kawanan domba yang mengikuti domba yang khusus ini berpikir, wah, kita akan dibawa ke tempat yang ada makanannya nih. Wah, kita akan dibawa ke tempat yang menyegarkan, melegakan dahaga kita. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, domba khusus ini membawa domba-domba yang lain itu ke tempat pemotongan. Setelah oleh para peternak kambing atau domba yang khusus ini disebut sebagai domba Yudas atau kambing Yudas. Domba Yudas ini ada di tengah kawanan domba lainnya, memimpin mereka, memberikan pengaruh kepada mereka, tetapi tanpa mereka sadari, domba Yudas ini memimpin mereka kepada kematian. Dalam suratnya yang kedua, ini Petrus memberikan perhatian yang sangat serius kepada orang-orang Kristen yang ada di tengah-tengah jemaat, kepada jemaat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada, yang tersebar di Asia Kecil. Mereka yang melayani, mereka yang mengajar, mereka yang memberikan pengaruh satu kepada yang lain. Tetapi sebenarnya mereka ini seperti domba Yudas, yang sekalipun ada bersama-sama dengan orang percaya lainnya, mereka menyesatkan dan memberikan pengaruh jahat. Mereka adalah para nabi atau guru palsu. Sebagaimana dikatakan Petrus di ayat 1 bahwa nabi atau guru-guru palsu itu akan selalu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Oleh karena itu, karena para nabi atau guru palsu ini akan selalu ada di tengah-tengah umat Tuhan, maka kita perlu mengenali seperti apa orang-orang yang Petrus sebut sebagai guru atau nabi palsu ini. Apa yang membuat mereka disebut sebagai guru atau nabi palsu? Mari kita melihat hal ini, lalu kemudian baru kita akan melihat implikasi bagian ini bagi kehidupan kita hari ini. Di dalam perikop ini Petrus menggambarkan para guru palsu ini sebagai orang-orang yang menyangka penguasa. Ayat 1 Petrus mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu
Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi dalam bahasa aslinya kata penguasa di sini merujuk kepada sang Tuhan yang telah membeli mereka, yang telah menebus mereka, yang telah menjadikan mereka milik kepunyaannya. Secara gambarannya adalah seperti seorang kaya pada zaman dulu yang membeli seorang budak. Budak yang diperjualbelikan di pasar budak, mereka hidup menderita, mereka tidak punya hak hidup, mereka sengsara di dalam pasar budak itu. Tetapi kemudian seorang tuan datang dan membeli budak ini. Setelah dibeli, budak ini jadi kepunyaan sang tuan. Tetapi kemudian budak yang sudah dibeli ini berkata kepada tuan yang sudah membelinya itu, "Aku tidak mau ikut perintahmu. Aku tidak mau melakukan apa yang kamu suruh. Aku mau hidup bebas. Karena aku sudah tidak di pasar budak, aku mau hidup bebas, aku mau memuaskan keinginanku, aku mau memuaskan hawa nafsuku." Sebab para budak yang telah ditebus ini menyangkal sang penguasa, yaitu tuan yang sudah membeli mereka. Di bagian lain ayat yang ke-10, Petrus menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang menghina pemerintahan Allah dan orang-orang yang tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Dengan demikian ada 3 penggambaran Petrus tentang guru atau nabi palsu ini. Mereka menyangkal penguasa, mereka menghina pemerintahan Allah, mereka menghina kemuliaan. 3 penggambaran ini bisa disimpulkan bahwa yang menjadi ciri utama dari para guru palsu ini adalah sikap penolakan mereka untuk tunduk kepada kuasa dan kehendak Allah yang telah menebus mereka. Mereka tidak mau tunduk kepada apa yang Allah inginkan. Mereka tidak mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Mereka ingin hidup bebas, mereka ingin hidup semaunya. Mereka hidup mengumbar hawa nafsu mereka, mereka mau hidup di dalam kejahatan. Inilah yang menjadi ciri-ciri utama para guru palsu yang ditekankan oleh Petrus di dalam suratnya yang kedua ini. Dan penekanan ini membukakan mata kita bahwa yang disebut dengan nabi palsu atau guru palsu ternyata bukan hanya dilihat dari pengajarannya, tetapi ternyata juga dari kehidupannya. Di dalam ayat-ayat lainnya, Petrus memperlihatkan bahwa orang-orang yang menolak Allah ini adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang serakah. Mereka adalah orang-orang yang angkuh. Mereka seperti hewan yang tidak berakal. Mereka hidup liar. Mereka suka berfoya-foya. Mereka fokus pada kenikmatan hidup. Mereka meninggalkan jalan yang benar. Kelihatannya ini kehidupan yang berantakan. Kelihatannya ini kehidupan yang sembrono. Tetapi celakanya, setelah kalau Petrus memperingati jemaat terhadap guru-guru palsu ini supaya tidak tergoda, berarti ada satu indikasi kehidupan para guru palsu ini yang menolak Allah ini. Mereka hidup di dalam sesuatu yang menyenangkan. Mereka hidup yang mereka jalani kelihatan menyenangkan. Hidup yang mereka melayani, hidup yang mereka jalani membuat mereka seperti mendapatkan satu acungan jempol dari orang-orang. Membuat mereka mendapatkan pengakuan, penghormatan. Hidup mereka penuh dengan kenikmatan. Mereka selalu bersenang-senang. Dan hal ini memikat jemaat Tuhan yang lain, khususnya para petobat baru. Sehingga para petobat baru ini tergoda untuk mengikuti jalan hidup para guru palsu ini. Dan mereka semakin jauh dari kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Kepada para guru palsu yang hidup dalam kesesatan dan penolakan terhadap Allah, juga kepada jemaat yang tergoda untuk mengikuti jalan hidup mereka, Petrus memberikan sebuah peringatan yang tegas. 3 kali Petrus mengatakan bahwa mereka yang menolak untuk tunduk kepada Allah akan menjalani kehidupan di dalam hukuman Allah yang tidak akan terelakkan. Ayat 3, ayat 9, dan ayat yang ke-17, 3 kali Petrus menekankan untuk mereka yang demikian, penghukuman itu tidak akan terelakkan. Dan penghukuman kepada mereka yang memilih untuk melewati jalan hidup guru palsu ini adalah sepasti penghukuman yang Allah berikan kepada orang-orang di zaman Nuh maupun orang-orang di Sodom dan Gomora. Di dalam kisah Nuh kita tahu Allah melihat kehidupan manusia sangat jahat.
Lalu Allah ingin memusnahkan manusia, tetapi dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Nuh tinggal di daerah yang jauh dari laut. Maka ketika orang-orang di sekitar melihat apa yang dikerjakan Nuh, mereka menertawakan Nuh. Lalu Nuh memberitahu mereka, Nuh memperingati mereka, kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian tidak mengubah jalan hidup kalian, Tuhan akan membinasakan hidup kalian. Tetapi mereka terus mentertawakan Nuh, mereka terus mencemooh Nuh. Di Sodom dan Gomora, Lot hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat kehidupannya. Ketika Lot berusaha membujuk orang Sodom dan Gomora untuk tidak melakukan kejahatan kepada utusan Tuhan, orang-orang ini justru mengancam Lot dan keluarganya. Dan kepada orang-orang di zaman Nuh maupun kepada orang-orang Sodom dan Gomora, kisah berikutnya kita tahu, Allah membinasakan orang-orang ini. Sebagian firman Tuhan ini memberikan dua buah pesan kepada kita. Pesan pertama adalah supaya kita waspada terhadap kepalsuan yang berasal dari guru-guru dan nabi-nabi palsu di luar diri kita. Mereka yang secara lahiriah kelihatan menjalani hidup yang menyenangkan, hidup yang bebas, hidup yang asik, tapi sesungguhnya mereka menantang Tuhan. Tetapi ada pesan yang kedua yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, yaitu supaya kita waspada terhadap kepalsuan yang ada di dalam hati kita sendiri. Kita yang menyebut diri orang-orang Kristen, kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memeriksa jalan hidup kita. Apakah kita sedang berjalan di dalam jalan penundukan diri kepada Tuhan, atau tanpa kita sadari jangan-jangan kita sudah lama berjalan di jalan yang sama dengan para guru palsu itu. Jalan penolakan terhadap kedaulatan Tuhan. Setelah kita mungkin berpikir bagian firman Tuhan ini harusnya untuk para rohaniwan, para pendeta, para penginjil, para gembala, yang memang pekerjaannya menyampaikan khotbah, mengajarkan firman Tuhan, membimbing orang dalam firman Tuhan. Bagian ini harusnya untuk mereka supaya mereka tidak menjadi pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Betul bahwa tugas rohaniwan, tugas pendeta, penginjil, tugas mereka adalah mengajarkan firman Tuhan. Tetapi mengajarkan firman Tuhan bukan cuma tugas para rohaniawan. Mengajarkan firman Tuhan, membimbing orang di dalam firman Tuhan adalah tugas setiap orang percaya. Apapun statusnya, apapun pekerjaannya, baik mereka seorang pekerja atau ibu rumah tangga, mereka dipanggil untuk mengajarkan firman Tuhan, membimbing orang dalam firman Tuhan, baik melalui perkataan maupun melalui kehidupannya. Maka siapapun orangnya, apapun statusnya, tua maupun muda, usia produktif ataupun sudah puluhan tahun melewati masa pensiun, apakah mereka lulusan sarjana atau tidak punya latar belakang pendidikan, berapapun statusnya, setiap kita dipanggil untuk mengajarkan firman Tuhan dan membimbing orang dalam firman Tuhan. Kita mungkin bukan seorang pendeta, kita mungkin bukan seorang rohaniwan, kita nggak punya jemaat untuk kita ajar, tetapi kita tetap perlu membimbing anak-anak kita di dalam firman Tuhan, bukan? Kita tetap perlu membimbing anak buah kita, pekerja kita di dalam firman Tuhan, bukan dalam pengajaran-pengajaran yang lain. Mereka perlu melihat bagaimana seorang anak Tuhan menjalani kehidupannya. Mereka perlu melihat bagaimana seorang anak Tuhan memperlakukan pasangannya, memperlakukan orang tuanya, memperlakukan mertuanya, memperlakukan anak-anaknya. Mereka perlu melihat apa yang seorang anak Tuhan lakukan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketidakpastian. Mereka perlu melihat apa yang seorang anak Tuhan lakukan ketika dia kehilangan pekerjaannya. Setelah siapapun kita, apapun status kita, apapun pergumulan hidup kita, kita dipanggil untuk mengajarkan firman Tuhan, membimbing orang di dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Setelah panggilan ini mendorong kita untuk lebih lagi mewaspadai kepalsuan di dalam hati kita.
Jika kita dipanggil untuk mengajarkan firman Tuhan dan membimbing orang dalam firman Tuhan, maka pertanyaan yang kita perlu ajukan kepada diri kita bukan hanya berapa banyak saya sudah tahu tentang firman Tuhan. Ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting untuk kita pikirkan, yaitu apakah hidup saya sudah dipimpin oleh firman Tuhan? Apakah hidup saya sudah terus-menerus diubah oleh firman Tuhan? Apakah firman Tuhan yang saya baca makin membuat saya meninggalkan dosa dan kejahatan? Atau firman Tuhan yang saya baca hanya sekedar mengisi pengetahuan saya, tidak berdampak apa-apa pada kehidupan kita? Apakah saya semakin mengasihi sesama, terutama orang-orang yang pernah menghina, mempermalukan, menyinggung atau menyakiti hati saya? Apakah saya masih sering mengumbar hawa nafsu saya dalam hal pornografi, perselingkuhan, perzinahan? Atau dengan sadar saya menolak semua itu sebagai bagian dari penundukan diri saya di hadapan Tuhan? Apakah saya masih memprioritaskan harta, penghormatan, penghargaan lebih daripada menyenangkan hati Tuhan? Atau saya rela mengesampingkan semua itu demi menyenangkan hati Tuhan? Siapapun kita, apapun status kita adalah pengajar firman, dan kita perlu waspada terhadap kepalsuan di dalam hati kita. Kita perlu memeriksa apakah firman Tuhan sungguh-sungguh mengubah, memimpin hidup saya, atau apakah selama ini saya menolak firman Tuhan mengubah hidup saya. Saya merasa berat kalau harus meninggalkan dosa tertentu. Saya merasa sulit kalau harus membuang kebiasaan tertentu. Maka saya memilih untuk tetap hidup di dalam jalan hidup yang lama. Itu adalah kepalsuan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu. Petrus memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang dengan sengaja, dengan sadar memilih untuk menentang Tuhan. Terus siapapun kita, apapun status kita, apapun yang kita kerjakan, kita dipanggil untuk mengajar dan menghidupi firman Tuhan. Kita dipanggil untuk membimbing orang di dalam firman Tuhan. Sudah beberapa minggu ini saya mengikuti satu seminar, dan di dalam seminar itu setelah sesi dibagikan, setelah sesi disampaikan, kami masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dan saya dipercaya untuk memimpin satu kelompok. Setelah awalnya kelompok yang diberikan ke saya, anggotanya berasal dari satu gereja yang sama, dan usianya usia senior. Mereka udah belasan, mungkin puluhan tahun melewati masa pensiunnya, opa-opa. Tapi mereka ikut seminar itu, yang bukan cuma berlangsung satu kali selesai, tapi itu berminggu-minggu dari awal Agustus sampai minggu pertama September, mungkin sekitar 6 atau 7 kali pertemuan. Iya, sekitar itulah. Dari jam 7 malam sampai jam 9, bahkan setengah 10 malam paling lama. Itu 3 jam hampir. 1 minggu 1 kali. Orang-orang tua ini, opa-opa. Saya pikir ini panitia apa nggak salah kasih saya kelompok. Saya di mata mereka mungkin sama kayak cucunya begitu ya. Terus mau memimpin kelompok mereka begitu. Tapi kemudian beberapa hari kemudian sebelum seminar pertama dimulai, panitia hubungi, kasih konfirmasi, oh ada pergantian kelompok. Berarti saya memimpin kelompok yang lain, kelompok yang tadi yang isinya senior-senior itu akan dipimpin orang lain. Wah, lega dalam hati saya. Masuk ke kelompok yang berikutnya, saya lihat foto mereka. Lah, ini orangnya sama gitu. Usianya di kelompok yang sama. Dan ketika mulai kelompok pertama, pertemuan kelompok pertama, saya tanya, Bapak kerja apa, pelayanan apa di gereja? Rata-rata mereka semua juga pensiunan. Saya udah pensiun beberapa tahun yang lalu, katanya begitu. Ya lebih muda dikit dari kelompok yang pertama tadi gitu ya. Tetapi tetap kelompok senior begitu. Saya seperti cucunya kalau dibandingkan dengan mereka. Apa yang membuat saya kagum, heran adalah orang-orang senior ini, orang-orang
lansia ini, opa-opa ini, bahkan juga ada oma-oma, satu gereja mereka. Mereka memberi waktu mereka belajar firman Tuhan, mereka memberi waktu mereka untuk diperlengkapi, karena mereka menyadari bahwa panggilan untuk menghidupi firman Tuhan nggak berhenti setelah mereka pensiun. Setelah mereka melayani di gerejanya sebagai apa? Pemimpin kelompok kecil, ada yang jadi majelis, ada yang jadi guru sekolah minggu di usia senior seperti itu. Setelah mereka tetap setia melayani Tuhan dan tetap setia memberi diri mereka diperlengkapi, supaya mereka makin kenal Tuhan, makin tahu kehendak Tuhan, dan makin tahu bagaimana mereka menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dalam jemaat kita juga ada jemaat seperti itu. Saya teringat Ibu Vilma. Setiap hari Bu Vilma setia mengirimkan, memposting renungannya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia tuliskan di dalam renungannya ketika dibaca oleh orang, mungkin itu menjadi satu pesan Tuhan bagi orang itu. Dan seharusnya kehidupan yang demikianlah yang kita jalani. Tidak berhenti hanya sampai pada opa-opa, oma-oma yang ada di seminar itu. Tidak berhenti hanya sampai pada Ibu Vilma. Tapi setiap saudara dan saya, kita seharusnya menjalani hidup yang demikian. Menghidupi firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, membimbing orang di dalam firman Tuhan. Sudah sadarkah kita bahwa diri kita mungkin menjadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh orang lain? Setelah orang mungkin tidak akan pernah membuka, apalagi membaca buku yang bernama Alkitab ini seumur hidupnya. Tetapi ketika mereka ketemu dengan kita, bisa jadi apa yang kita katakan, firman Tuhan yang kita katakan, kehidupan berdasarkan firman yang kita tunjukkan di hadapan mereka, itu menjadi satu-satunya Alkitab yang pernah mereka baca, yang pernah mereka lihat. Sudah masalahnya kehidupan yang seperti apa yang kita tampilkan kepada orang-orang ini. Apakah mereka melihat Alkitab yang sama dengan yang kita baca dan yang kita dengarkan penguraiannya setiap minggu, atau mereka melihat satu pengajaran yang lain? Setelah kita dipanggil untuk mengajar dan membimbing orang dalam firman Tuhan, tetapi di dalam panggilan itu juga kita diajak untuk waspada terhadap kepalsuan yang ada dalam hati kita. Karena selama kepalsuan itu masih ada, selama kita menolak untuk tunduk kepada Tuhan, sudah kita tidak akan menjadi Alkitab yang baik yang dibaca oleh orang-orang di luar sana. Maka marilah kita memeriksa hidup kita, hati kita, apakah ada kepalsuan di sana? Apakah selama puluhan tahun saya jadi orang Kristen, firman Tuhan sudah memimpin hidup saya? Apakah selama puluhan tahun jadi orang Kristen, firman Tuhan sudah terus-menerus mengubah hidup saya? Tuhan sering menyebut umatnya sebagai kawanan domba miliknya. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 31, Allah berkata kepada umatnya, "Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Allah secara jelas menegaskan, akulah Allah dan kamu milikku, seperti gembala memiliki domba-dombanya. Dan setelah di dalam Yohanes 10, mari kita buka Yohanes 10, satu perikop yang sangat terkenal ya. Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Kita lihat mulai dari ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah gembala dari kawanan domba Allah, dan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa yang Tuhan inginkan dari dombanya adalah agar para dombanya mengenal dia dan mendengarkan suaranya. Itu yang Allah kehendaki dari setiap kita, umat kepunyaannya. Dia ingin kita mendengar, dia ingin kita mengenal dia, dan inilah yang Petrus tangkap. Dan Petrus sampaikan kepada jemaat yang menerima suratnya. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Di tengah-tengah pergumulan menghadapi guru-guru palsu, Petrus tidak berkata kepada jemaatnya, usir guru-guru palsu itu. Jauhkan mereka, keluarkan mereka dari kumpulan jemaatmu. Jangan biarkan mereka dekat-dekat gitu ya. Tidak. Yang menjadi fokus Petrus bukan kepada si guru palsunya, melainkan kepada si jemaat. Ketika ada guru-guru palsu, ketika ada orang-orang yang menentang Tuhan, ketika ada orang-orang yang hidupnya menarik, tetapi mereka menantang Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? 2 Petrus 3 ayat 18, Petrus berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap domba-domba Tuhan. Makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, makin bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam Tuhan. Dialah Sang Gembala kita yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita adalah kawanan dombanya. Maka marilah kita senantiasa memberi diri kita bertumbuh, makin mengenal, makin setia mendengar suaranya. Mari kita waspada bukan hanya terhadap kepalsuan di luar diri kita, tetapi mari kita juga waspada terhadap kepalsuan di dalam hati kita sendiri. Jangan sampai tanpa kita sadari kita berperan seperti domba Yudas di tengah-tengah kawanan jemaat Tuhan. Menjadi batu sandungan, menyesatkan sesama karena ada kepalsuan di dalam hati kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan untuk Dia ubahkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tanpa kami sadari, kami sering hidup bukan sebagai domba-domba Tuhan, tetapi kami sering hidup seperti domba Yudas yang menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Lewat perkataan kami, lewat komentar kami, lewat candaan kami, juga lewat sikap kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini tanpa kami sadari, kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Kiranya Kau berkenan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan sebagai domba-domba-Mu yang setia mendengar suara-Mu, setia bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga dengan semua itu kami boleh menjadi orang yang menghidupi firman Tuhan. Kami boleh menjadi Alkitab-Alkitab yang dibaca oleh orang-orang di sekitar kami. Melalui hidup kami, mereka boleh makin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sudah, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita pada hari ini. Mari yang pria kita berdoa untuk penanganan pandemi di tengah-tengah negara kita. Doakan untuk mereka yang terinfeksi agar mereka juga boleh dipulihkan, disembuhkan. Doakan para tenaga kesehatan yang masih terus harus berjuang merawat, memperhatikan para pasien COVID. Doakan untuk proses pemberian vaksinasi supaya bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan kekebalan di tengah-tengah masyarakat. Kita terus berdoa juga untuk setiap kehidupan masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini, mereka yang kehilangan anggota keluarga, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus terisolasi. Kita doakan biarlah Tuhan tetap memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, pemeliharaan Tuhan boleh terus nyata dalam hidup mereka. Yang wanita, saudara, doakan untuk pemerintah kita di tengah-tengah memimpin bangsa ini di masa pandemi yang penuh dengan tekanan dan juga penuh dengan godaan setiap waktu. Doakan supaya Tuhan menjaga hati mereka, meneguhkan hati mereka untuk terus melakukan apa yang benar, yang boleh membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Mari kita menaikkan dua pokok doa ini, yang pria untuk penanganan pandemi, yang wanita untuk pemerintah kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita buka suara. Tuhan, kami berdoa saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih belum usai, kami memohon kembali pertolongan Tuhan untuk bangsa kami. Berkati berbagai upaya penanganan pandemi yang sudah dilakukan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang, yang terus bergumul, merawat, memperhatikan para pasien COVID. Di tengah-tengah keletihan mereka, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang mereka alami karena pandemi ini, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka hati yang mengasihi sesama mereka, khususnya para pasien COVID ini, sehingga segala keletihan mereka, segala tekanan yang mereka rasakan itu boleh dikalahkan oleh hati yang mengasihi sesama mereka. Kami berdoa juga untuk para pasien COVID, kiranya Kau berbelas kasihan, memberikan pemulihan pada orang-orang ini. Kiranya Kau berkenan menyembuhkan mereka. Mereka yang frustrasi, mereka yang jenuh karena isolasi yang mereka jalani, Tuhan kiranya menghiburkan mereka juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses vaksinasi yang dilakukan, Tuhan berkati supaya bisa berjalan dengan baik. Masyarakat juga boleh memiliki pemahaman yang benar tentang vaksinasi, sehingga semakin banyak orang yang menerima vaksin, dan ini juga boleh menghasilkan kekebalan di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk mereka yang terdampak pandemi ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan anggota keluarga. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan tuntun mereka menjalani hari-hari ke depan di tengah-tengah kehilangannya. Kiranya mereka terus boleh merasakan kekuatan dan pemeliharaan yang dari Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk rekan-rekan kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Ana, kami berdoa juga untuk Agung yang berulang tahun. Tuhan berkati kehidupan mereka, biarlah perjalanan mereka bersama Tuhan di masa lalu memberikan mereka pengharapan, kekuatan bahwa Tuhan akan terus menyertai mereka di hari-hari ke depan. Berkati Ibu Ana di dalam kesehatannya. Kiranya Tuhan yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga dia boleh kembali menjalani kesehariannya dengan baik, memperhatikan keluarganya, bahkan boleh kembali menggunakan talentanya
di bidang-bidang pekerjaan yang Tuhan berkenan memberikan kepadanya. Berdoa juga untuk Agung di dalam masa mudanya ini, Tuhan tuntun anakmu sehingga dia boleh terus mendengar suara Tuhan, dia boleh terus membangun relasinya dengan Tuhan. Tuhan ingatkan dia akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun ada masa-masa dia bergumul, sekalipun ada masa-masa di mana Tuhan terasa jauh, Tuhan terasa tidak bertindak, tetapi biarlah dia boleh Tuhan bukakan hati dan matanya untuk bisa melihat kehadiran Tuhan dalam setiap waktu kehidupannya. Tuhan pimpin masa depannya dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia terus boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk Pak Elifati di dalam kondisi gangguan syaraf yang membuat otot kakinya kejang. Berdoa untuk tindakan terapi, perawatan, pengobatan yang dilakukan agar boleh bawa kesembuhan. Juga berdoa untuk Ibu Filma di tengah-tengah keterbatasan penglihatan dan kondisi tulang kaki pinggang yang masih tidak bisa dipakai untuk berjalan sehingga harus menggunakan alat bantu. Tuhan tolong Bu Filma sehingga di dalam segala keterbatasan ini dia tetap boleh merasakan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tetap boleh berkarya, memberitakan Tuhan lewat tulisan dan kesaksian hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari kakak Bu Christine di tengah-tengah kondisi COVID yang mereka alami. Kiranya Kau berkenan menyembuhkan mereka. Berdoa juga untuk ibu dari Bu Christine di tengah usia lanjutnya. Tuhan jaga dia dari paparan COVID lingkungan sekitarnya. Tuhan memelihara dia, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk adik dari Bu Prapti yang menjalani masa isolasi. Karena Kau berkenan juga memberikan pemulihan sehingga dia boleh kembali bekerja, beraktivitas dengan normal. Juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di gereja Slogoimo, di mana rohaniwan mereka, Pendeta Wuri terkena COVID. Tuhan kiranya memimpin jemaat di sana, menolong mereka agar tetap bisa beribadah dan pekerjaan pelayanan Tuhan tetap bisa berjalan. Berkati para majelis, para pengurus, para aktivis, agar mereka terus juga boleh menjalani pelayanan di sana dengan baik. Berdoa untuk pemulihan kesehatan Pendeta Wuri. Tuhan juga yang menolong pemulihan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengalaskan doa-doa syafaat kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita iringi persembahan saat ini dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 242 ayat 1 dan 2. Ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa, dan rohku padamu ku serahkan, bagi kemuliaan-Mu pakailah hidupku.
Aku serahkan diri kepadamu Tuhan. Datanglah ya Tuhan, masuki hatiku. Roh Kudus bimbing aku dekat pada Tuhan. Di atas segalanya Engkau ku kasihi. Aku serahkan diri kepadamu Tuhan. Datanglah ya Tuhan, masuki hatimu. Kita Bapa sekalian dalam Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam kondisi kami yang tidak menentu Tuhan, di dalam kondisi bangsa kami tidak menentu akibat pandemi Tuhan, Tuhan tidak henti-hentinya memberkati kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Kami nyatakan rasa syukur kami ini Tuhan melalui persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Pakailah persembahan ini sebagai keluasan kerajaan-Mu. Pakailah persembahan ini Tuhan sebagai sarana kemuliaan-Mu. Tuhan, hanya ini doa kami Tuhan, dengan ungkapan rasa syukur kami yang bisa kami nyatakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing sebagai domba-domba Tuhan yang terus memberi diri untuk mendengar suaranya, mengenal Dia lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat itu persilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Doa teduh, Tuhan memberkati kita sekalian.
Jemaat, mari kita memperhatikan beberapa warta gereja kita dalam minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yayu Listiana yang berulang tahun tanggal 11 Agustus dan kepada Saudara Agung Wibowo tanggal 12 Agustus. Tuhan memberkati kehidupan Ibu Ana dan Agung sehingga di hari-hari ke depan saudara-saudari terus boleh mengalami pemeliharaan Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Saudara, kami terus mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk ikut di dalam persekutuan doa hari Rabu jam 7 malam melalui Google Meet. Biarlah di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, kita tetap memberi diri kita untuk belajar firman Tuhan dan saling membagikan berkat pengalaman bersama Tuhan satu dengan yang lain dalam pertemuan ini. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari kitab Yosua pasal 6 sampai 8. Kiranya saudara bisa mengikuti pembacaan Alkitab ini dan membagikan nanti berkat yang didapat di dalam pertemuan kita hari Rabu. Demikian warta gereja kita dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam setiap pekerjaan, setiap kehidupan yang saudara jalani hari lepas hari.